Menantu Dewa Perang. Bab 425. Kuberikan pil ini padamu. Jason membuat keputusan seperti itu setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Di satu sisi, Jason sebenarnya tidak begitu paham tentang Gunung Cheron, tetapi dia tahu kalau wilayah geografis Gunung Cheron sangat luas, termasuk satu wilayah yang sangat luas di luar Gunung Cheron, berkali-kali lebih besar dari Provinsi SJ. 50.000 pasukan taring naga pernah kalah di Gunung Cheron, karena itu Jason memiliki pemahaman yang baik tentang tempat ini dan dia juga harus pergi ke sini untuk mencari jawaban. Kalau bisa mendapat kesempatan untuk menjadi raja di Gunung Cheron dan memimpin ratusan suku, kedengarannya itu pilihan yang sangat bagus. Selain itu, Jason juga berencana untuk membalikkan kasus 50.000 pasukan taring naga, dia harus mengumpulkan kekuatannya sendiri. Kali ini dia berhasil menguasai 3 kota, dan itu baru permulaan. Mulai saat ini, Jason tidak lagi sendiri. Namun, 3 kota saja tidak cukup, bahkan bisa dibilang jumlah yang sangat sedikit. Yang paling penting lagi, ketiga kota itu masih berada di wilayah provinsi pemerintah, semua tindakan harus tunduk pada pemerintah. Nantinya, Jason benar-benar ingin menggunakan kekuatan ketiga kota itu untuk membalikkan kasus 50.000 pasukan taring naga, tapi khawatir pemerintah akan menentang. Tapi Gunung Cheron berbeda, Gunung Cheron adalah wilayah yang bebas yang ditinggali ratusan suku. Kalau bisa memimpin ratusan suku di Gunung Cheron, nantinya akan ada keuntungan yang tak terhitung untuk dirinya. Meskipun proses ini sulit, tapi ini akan memberi jalan pada Jason. Selain itu, yang Jason dengar dari manusia tembaga bertangan 8, sepertinya batasan bagi Raja Salju tidak terlalu banyak. Dan yang lebih penting lagi, setelah Jason mendapat darah matahari, dia bisa menghindari proses wahyu dan langsung menjadi master di dunia transenden. Keuntungannya begitu banyak. Berapa banyak orang yang seumur hidupnya bisa membuka wahyu? Dan kalaupun bisa, mereka harus tunduk pada aturan. Daripada itu, Jason lebih memilih mewarisi darah matahari. Jason tidak menjelaskan panjang lebar tentang alasannya ini, dia langsung mengatakan setuju dengan tegas. Melihat Jason yang langsung setuju, wajah manusia tembaga bertangan 8 menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada wajah menangis. Bagus sekali, kamu benar. Kemarilah. Jason berjalan ke hadapan manusia tembaga bertangan 8 dengan kaki gemetar karena takut. Manusia tembaga bertangan 8 menunjuk ke tulang belulang yang ada di tengah makam sambil berkata dengan suara dalam, orang ini adalah Fatu. Setelah Salju meninggal, Fatu berusaha menyatukan keempat penjaga untuk menjaga persatuan ratusan suku di Gunung Cheron. Akan tetapi, hasilnya tidak sesuai harapannya, mereka kehilangan ketegasan Salju. Ratusan suku di Gunung Cheron terpecah dan perang terjadi tanpa henti, akhirnya keempat penjaga mengorbankan nyawa mereka, semuanya terbunuh. Namun, demi menjaga harapan terakhir keempat penjaga, darah suci dibagi menjadi 4 bagian dan dibentuk menjadi 4 pil darah. Keempat pil darah disimpan di dalam makam para penjaga, menunggu untuk ditemukan oleh orang yang ditakdirkan. Selama kamu bisa menyerap 1 pil darah ini, aku bisa membawa kamu mencari 3 pil darah yang lain. Begitu kamu selesai menyerap keempat pil darah itu, kamu akan sepenuhnya menyatu dengan darah matahari. Jason mendengarkan dengan penuh semangat, Salju memiliki pemikiran yang visioner. Menyimpan keempat pil darah matahari secara terpisah demi menemukan pewaris yang tepat. Seperti desas-desus yang aku dengar, katanya bola kehidupan milik Salju ada di kediaman wali. Manusia tembaga bertangan 8 menyanggah, bola kehidupan. Itu hanya tebakan orang-orang yang tidak mengenal Salju. Kumpulkan keempat pil darah matahari menjadi 1, itulah bola kehidupan Salju. Jason langsung mengerti, jadi begitu. Kalau begitu, berikan pil darah itu padaku. Aku sudah siap. Manusia tembaga bertangan 8 menyahut, jangan terlalu semangat dulu. Tubuhmu pasti rusak ketika kamu menyerap pil darah sebelumnya. Darah matahari 100 kali lebih kuat dibanding darah api. Meskipun kamu bisa menyerap darah matahari, tapi belum tentu 100% berhasil. Dengan kata lain, setelah kamu meminumnya, ada kemungkinan terjadi hal yang tak diinginkan, seperti kematian misalnya. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Jason membalas dengan yakin, aku sudah memikirkannya baik-baik,
kalau aku memang Raja Salju yang kalian cari, aku sudah mempersiapkan semuanya. Manusia tembaga bertangan 8 itu tidak berbohong. Setelah dia menyuruh Jason duduk, dia membuka kotak hitam di tangannya. Nging, nging. Seberkas cahaya merah yang menyeramkan muncul dari dalam kotak diiringi suara berdengung, menyinari seluruh ruangan batu yang besar itu dengan cahaya merah, merah seperti darah. Jason merasa cahaya merah darah ini membawa bau darah yang mengerikan. Bau darah ini mengguncang dan menelan jiwa Jason. Padahal Jason memiliki pengalaman militer 10 tahun, mentalnya sudah ditempa jadi sekuat baja. Kemana tekadnya yang kuat? Bahkan saat menghadapi persoalan hidup dan mati pun, Jason dapat melakukannya dengan acuh tak acuh. Tapi sekarang, dia malah ketakutan di depan cahaya merah darah ini. Kekuatan cahaya ini lebih menakutkan daripada Yasmin dan si kembar naga dan ular, ucap Jason dengan terkejut, ini hanya seberkas cahaya, tapi mengandung bau darah yang begitu mengerikan. Apakah benda ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh? Apakah aku bisa melakukannya? Manusia tembaga bertangan 8 tidak terburu-buru meyakinkan Jason, dia menggumamkan beberapa kalimat kepada Jason, lalu berkata, ini dari buku 9 Matahari Surga, di dalamnya ada 9 macam metode. Ini juga merupakan metode tertinggi untuk memindahkan dan mencuci tangan dari darah matahari. Kamu harus menghafalkan metode ini dan memahami tiap kata di dalamnya. Setelah tahap ini, aku akan memberikan pil darah matahari, kalau tidak kamu akan langsung terbakar oleh darah matahari. Jason dengan tenang mengingat semua metode ini, aku sudah mengingatnya, tapi sepertinya ada banyak bagian yang aku tidak terlalu paham. Walaupun manusia tembaga bertangan 8 terlihat menakutkan dari luar, tapi ternyata dia sangat berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Dia berkata pada Jason, tidak apa-apa, sekarang aku akan menjelaskannya secara rinci padamu. Darah matahari awalnya adalah darah keturunan Yang. Setelah datang ke dunia manusia, darah matahari terus mencari pemiliknya. Bertahun-tahun kemudian, banyak berganti-ganti pemilik, setiap pemilik merupakan orang paling pintar di dunia dan telah membuat pencapaian yang besar di wilayah ini. Pemilik terakhirnya adalah salju, dan kini aku akan memberikannya kepadamu. Manusia tembaga bertangan 8 menjelaskan kepada Jason dengan rinci mengenai 9 matahari surga. Setelah Jason memahami semuanya, manusia tembaga bertangan 8 menghela napas lega, tidak kusangka kemampuan pemahamanmu sebaik ini. Ternyata kamu bisa memahami semuanya dalam waktu sesingkat ini. Sekarang, aku akan meminumkan pil darah ini padamu. Bersambung. Bab 426. Gagal menyerap. Jason duduk dengan wajah tegang, lalu membuka mulutnya dan menelan pil darah matahari. Jason terlihat sangat serius. Boom! Ketika pil darah memasuki tubuhnya, Jason merasa ada angin kencang menerpa tubuhnya. Jason merasa seolah ada seekor naga besar yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Menghancurkan pembuluh darah, otot, tulang, dan organ-organ dalamnya. RGGH. Jason langsung berteriak kesakitan. Organ-organ dalamnya seolah dikoyak. Rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh tubuhnya sampai ke tulang-tulang. Seluruh sel tubuhnya seperti dibakar oleh darah matahari. Rasa sakit ini jauh lebih menyakitkan daripada ketika tubuhnya terbakar. Suara manusia tembaga bertangan 8 terdengar di kepala Jason, anak muda, ini baru permulaan. Tahap pertama, darah matahari akan menutupi seluruh darah yang sebelumnya ada di tubuhmu. Setelah itu, tahap pertama selesai. Jason yang sudah tidak dapat menahan sakit, bertanya dengan suara yang memilukan, lalu, apa tahap kedua? Jason masih bisa berbicara dengan lengkap pun sudah sangat luar biasa. Manusia tembaga bertangan 8 menjawab, tahap kedua, darah matahari akan menyatu dengan darah yang ada di tubuhmu saat ini. Tahap ini adalah tahap yang paling menyakitkan, juga yang paling sulit, karena orang biasa pun memiliki imun yang akan memberikan penolakan pada benda asing yang masuk ke tubuh, apalagi penggabungan darah seperti ini, penolakannya akan lebih jelas. Di tahap ini, kalau terjadi sesuatu, kamu bisa mati terbakar oleh darah matahari. Benar saja, Jason merasa darah api di dalam tubuhnya ditutupi oleh sesuatu. Darah matahari yang mengandung energi yang tak terhingga, mengalir dengan kuat di dalam tubuh dan langsung menutupi darah api yang sebelumnya. Namun, tak lama kemudian,
darah matahari ini mulai mendapat penolakan dari darah manusianya. Penolakan ini membuat Jason merasakan sakit yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sakitnya seperti digigit puluhan ribu semut. Meskipun tahap pertama sangat menyakitkan, tapi Jason berhasil melaluinya. Namun, dia menemui masalah di tahap kedua. Masalahnya bukanlah rasa sakit, melainkan darah matahari tidak bisa menyatu dengan darahnya. Setiap kali darahnya menolak, tubuh Jason semakin rusak. Jason mulai panik, "Hei, tangan 8, apakah ada masalah denganku? Darahku tidak bisa menyatu dengan darah matahari." Manusia tembaga bertangan 8 juga tampak panik dan memperhatikan setiap perubahan di tubuh Jason dengan cermat. "Tidak mungkin. Darahmu bisa menyatu dengan sempurna dengan darah api, pasti juga bisa menyatu dengan darah matahari. Teori ini sudah ada selama ratusan tahun di Gunung Cheron, sejak dulu tidak pernah salah. Tapi darah di dalam tubuhmu memang menolak darah matahari. Aneh sekali." Boom, boom, boom. Ketika manusia tembaga bertangan 8 itu sedang berbicara, darah dalam tubuh Jason dan darah matahari bertubrukan beberapa kali. Jason hampir pingsan setiap kali tubrukan itu terjadi. "Tangan 8, aku tidak tahan lagi. Kamu harus cari cara lain secepatnya." Jason tidak dapat menahan teriakan kesakitannya. Sepasang tangan manusia tembaga bertangan 8 mulai melakukan satu metode, simbol berwarna merah muncul di seluruh tubuhnya. Simbol itu serupa dengan pola di tanah. Menghasilkan suara menggema. Boom! Pola di tanah tiba-tiba bergetar hebat, tiba-tiba muncul sebuah tirai cahaya setengah lingkaran yang menyelimuti Jason. Krak, krak, krak. Pola bergambar manusia yang tak terhitung jumlahnya di tanah mulai bergerak bagaikan reptil dan dengan cepat naik ke tubuh Jason, lalu masuk ke dalam tubuh Jason melalui kulitnya. Saat pola manusia pertama masuk ke dalam tubuhnya, Jason merasa kesadarannya tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas. Pola manusia itu membawa tekad kesadaran yang kuat. Seolah pola manusia itu memiliki kesadaran, menembus ke dalam otak Jason, membantu Jason menyerap darah matahari. Suara manusia tembaga bertangan 8 terdengar, ini adalah warisan dan kekuatan penjaga sebelum Fatu lahir. Sebelum dia meninggal, Master Jimat yang kuat mengubahnya menjadi rune. Untuk membantu kamu menyerap darah matahari, aku akan menyampaikan kepadamu latihan Fatu. Jangan menolaknya, buka hati dan pikiranmu untuk menyerapnya. Oke, terima kasih, Jason menjadi sangat serius kali ini. Dia paham, sekarang sudah waktunya dia berubah dan persoalannya antara hidup dan mati. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setelah sedikit kontak dengan rune Fatu, Jason merasa tubuh Fatu di depannya adalah master dengan kekuatan yang besar. Penjaga salju yang luar biasa. Namun, di antara rune itu, hanya ada kekuatan menyembuhkan Fatu, tidak ada kesadaran. Walaupun begitu, energi yang ada di dalam rune itu tetap mengejutkan. Sebelumnya, Jason hanya memiliki kekuatan pemulihan jembatan eksternal pembuluh darah. Tapi setelah mendapat rune, dia mulai melangkah mendekati Grandmaster. Manusia tembaga bertangan 8 berkata, totalnya ada 300 rune. Kalau kamu bisa menyerap pengalaman hidup Fatu dan juga menyerap darah matahari, kamu akan segera bisa memasuki dunia transenden dan menjadi master di sana. Wajah Jason membeku, lalu berkata dengan suara dalam, aku tidak akan mengecewakanmu. Jason memejamkan mata dan menenangkan diri, lalu mempercepat metode 9 matahari surga dengan setulus hati. Sesuai dengan arahan manusia tembaga bertangan 8, sedikit demi sedikit menyerap darah matahari dan rune Fatu. Setiap menit dan setiap detik terasa sakit yang mengerikan. Jason menggigit bibir bawahnya dan terpaksa menahan sakitnya. Dia sempat pingsan beberapa kali dan dibangunkan oleh manusia tembaga bertangan 8, lalu menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Jason pingsan lagi puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali. Pada akhirnya, 300 rune itu berhasil diserap oleh Jason. Saat ini, napas Jason sudah terdengar berbeda. Grandmaster bela diri. Dan Jason pun menjadi Grandmaster bela diri yang sempurna. Tubuh dan jiwanya mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, tinggal satu hal yang tersisa dalam proses penyerapan darah matahari, yaitu menjadi master di dunia transenden. Setelah mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelumnya, sekarang menyerap darah matahari sudah tidak terlalu menyakitkan,
Jason merentangkan kedua tangannya untuk menyambut darah matahari yang mengalir di seluruh tubuhnya. Arg! Namun, Jason masih berteriak kesakitan. Terlepas dari rasa sakit ini, Jason sudah bisa menghadapinya dengan tenang sambil tetap menjaga kesadarannya. Menurut penjelasan manusia tembaga bertangan 8, metode 9 matahari surga adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengalirkan darah matahari. Kalau Jason ingin menyatu dengan darah matahari, maka metode 9 matahari surga adalah salah satu cara yang tidak boleh dilewati. Setelah Jason melewati tahap ini, dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang 9 matahari surga dan terus-menerus menerapkan metode ini. Pada awalnya, metode 9 matahari surga tidak bisa mengalirkan darah matahari ke seluruh tubuh. Setiap kali dicoba selalu gagal mengalirkan darah matahari. Namun, Jason adalah orang yang tidak mau mengaku kalah. Setiap kali gagal dia akan memikirkan strategi baru, tanpa merasa cemas sama sekali. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Jason sudah rusak terbakar oleh darah matahari. Selain pendarahan di dalam tubuh, darah segar juga merembes keluar dari pori-pori kulitnya, dan menyebar ke seluruh kulitnya. Luka di seluruh tubuh Jason sudah sangat parah. Dia mungkin bisa mati kapan saja. Manusia tembaga bertangan 8 terlihat sangat gugup. Anak muda, seluruh tubuhmu terluka parah karena terbakar oleh darah matahari. Kalau kamu tidak dapat menahannya, kamu akan mati. Jangan pikirkan apapun, cepat gunakan metode 9 matahari surga. Selama metode 9 matahari surga yang kamu lakukan bisa mengalirkan darah matahari, situasinya akan terkendali. Aku paham, yang harus aku lakukan sekarang adalah bersikap tenang dan tidak gugup. Walaupun aku bisa mati kapan saja, tapi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jason biasanya adalah orang yang meluap-luap, tapi sekarang dia harus bisa bersikap tenang. Ternyata pada situasi antara hidup dan mati seperti saat ini, dia bisa tenang bagaikan air. Dia benar-benar seperti air yang tenang. Di pikirannya, dia sudah melupakan masalah hidup dan mati, hanya fokus pada metode 9 matahari surga. Setiap katanya bermunculan di pikiran Jason, seolah dia sudah menguasainya. Bersambung.